Saya beri contoh tentang pelaksanaan hukum ini ya. Yang saya pernah kupas dulu tentang debat sejarah Indonesia. Apa yang disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu ada 7 kalimat, 7 perkataan. Indonesia merdeka akan memastikan pelaksanaan syariat Islam bagi umatnya. 7 perkataan dipersetujui oleh Komiti Kemerdekaan. Soekarno, Hatta, sign, dan Soekarno sign, setuju. Dalam proklamasi kemerdekaan, sign sekitar 1945, sign. Dengan matlamat melaksanakan hukum syariat Islam bagi umatnya. Sudah sign, umum, datang ke beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, rombongan delegasi dari wilayah mayoritas non-Muslim, Manado, Bali, dan beberapa yang lain lah, Ambon, jumpa Muhammad Hatta, Bung Hatta. Kata Bung, kalau inilah kehendak mayoritas, kami ikut aja. Tetapi kami mohon maaf, kami akan undur dari Negara Kesatuan Indonesia dan akan runding dengan Belanda secara berasingan untuk mencapai kemerdekaan. Bung Hatta kata nggak mungkin, kita harus sepakat, tak mungkin kita terima persetujuan ini. Lihat, jadi Hatta tahu ini masalah, karena bagi dia keutamaan adalah untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Indonesia dan tidak mau dipecah-pecahkan. Maka Hatta bawa pada Soekarno. Soekarno tak berani. Pak, saya sudah tekannya sudah sign. Jadi Hatta kata, kita panggil balik ni komiti kita. Wahid Hashim, Nahdlatul Ulama, Tengku Hasan dari Aceh, dan berapa lagi wakil-wakil umat. Ada ingat nama-nama lain? Tak ingat. Amin dia ingat. Jadi panggil, mereka kata tak boleh, kita sudah janji umat nanti akan mengamuk. Umat ini negara mayoritas umat Islam. Berapa umat Islam? 97% Islam. Apa salah kita sebut di situ akan laksanakan syariat bagi umatnya? Apa salah? Ini majoriti. Kita mau demokrasi, kita mau kemerdekaan. Benar hujah. Tetapi ada wilayah-wilayah itu majoriti non-Muslim, dan dia kata kita tidak mau ikut. Akhirnya mereka kata okeylah, kita masih boleh dakwah, kita boleh sampaikan mesej Islam, kita boleh laksanakan hukum Islam bertahap kepada umat, tetapi kita pilih untuk merdeka seluruh Indonesia. Maka dipadamkan 7 kalimat itu. Ada yang protes sampai akhir, termasuk Kiai Haji Ansari, juga tokoh Masyumi, tapi dia keras, dia tidak boleh terima. Pakaiannya macam Ustaz Ghani, tapi dia memang keras sikit pada Ustaz Ghani. Jadi saudara, apa maksudnya di sini? Ya, seluruh alim ulama Indonesia terima penafsiran ini, bahawa untuk kemerdekaan dan kesatuan Indonesia dan keselamatan Indonesia, kita tidak pakai pelaksanaan syariat Islam. Apakah mereka kafir? Apakah mereka menolak Al-Quran? Tidak. Di tahap marhalah yang mampu dilakukan. Itu 97% atau 95% umat Islam. Kita yang 58-60%, 5% ini, dengan beberapa wilayah yang majoritinya bukan Islam, termasuk Sarawak, Pulau Pinang, dan 50 di Sabah. Nak cari apa ni? Sarawak keras bila rang undang-undang 355 yang diperkenalkan oleh Yang Muhammad Marang. Sebab itu saya mohon saudara baca kenyataan oleh keadilan dalam hal itu yang ditandatangani oleh Presiden ketika itu, Azizah. Sedikit bahan awal yang termasuk yang kisah Hatta Soekarno ini saya seluduk dari penjara.
Kemudian diedit oleh kawan-kawan termasuk Manuti dan beberapa orang, dan mereka keluar ke kenyataan itu. Kalau dibaca sudah faham. Jadi kempen di luar, siapa yang menentang undang-undang hudud ini kafir. Itu kempen di luar. Pertama, yang dibentangkan itu bukan hudud. Undang-undang itu hanya penafsiran, beberapa pelaksanaan, tanzir. Tetapi itulah persepsi. Sebab kedangkalan ilmu. Masalah umat ini ialah kedangkalan ilmu. Kerana kedangkalan ilmu, ia di-hijack oleh beberapa orang yang menganggap mereka itu punya monopoli terhadap Islam. Dan ini kesan parah dalam negara kita. Jawapannya ialah untuk mengangkat bentuk kefahaman dan bincang semula hal-hal yang sedemikian. Soalan yang kedua, race-based policy boleh tukar atau tidak? Saudara, saya tidak menolak seluruh kebaikan dasar ekonomi baru 1971. Kerana pada masa itu saya di universiti, orang Melayu parah, dia ada masalah insecurity. Dia rasa kalau tak buat sesuatu radikal, habis ekonomi Melayu dan pendidikan. Di Fakulti Kejuruteraan 18% Melayu, Fakulti Kedoktoran 20% Melayu. Jadi kalau begitu sampai kiamat kita tinggal begitulah. Ada kebimbangan itu. Jadi dilaksanakan. Kalau dalam program pendidikan UiTM teruskanlah, tak ada masalah. Pakatan Harapan tidak ada langsung rencana untuk membatalkan UiTM. Maknanya memberikan ruang. Tetapi kita ada juga concern sebab kita mau dilihat sebagai satu pemerintahan yang lebih adil.